Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Seperti selalu masih setia terus bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kita sudah masuk ke series yang ke-6 ya. Nggak kerasa loh, ngobrol pakai passion dengan hati. Wah, itu enak banget, santai banget. Ini udah sampai series yang ke-6. Oke, kita akan belajar sebetulnya tentang hal yang berhubungan dengan kinerja. Tadi Pak Eloy sempat menyinggung tentang appraisal. Nah, ini banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika kinerja seseorang itu diukur. Ada yang berdasarkan hasil kerjanya, ada yang berdasarkan proses dia mengerjakannya, ada yang berdasarkan pencapaiannya. Tetapi menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy dengan sebuah kisah inspiratif nih, kalau saya nggak ingetin, beliau kayaknya lupa nih untuk bahas. Padahal itu the main problemnya Pak Eloy. Ketika seorang yang bekerja tidak semestinya melakukan sebuah pekerjaan yang bukan job desk-nya dia, tapi dia lakukan, ini menjadi sebuah sorotan dari pemimpinnya kah mungkin, dari orang-orang sekitarnya yang tentunya ya berpikiran positif. Nah, saya sedikit mau menyinggung masalah kinerja Pak Eloy. Apa sih kira-kira yang menjadi tolak ukur atau mungkin ada nggak sih tipe-tipe orang yang masuk dalam proses melewati sebuah kinerja dan itu bisa membawanya menuju ke sebuah kesuksesan, Pak Eloy? Ya, bagus banget. Dan juga sambil kita menunggu respon dari pendengar kita di 10 kota dan bahkan seluruh dunia. Sekali lagi Mas Darilia, saya ingatkan bahwa pembahasan kita tentang culture bisa ditarik ke level pribadi. Jadi dari kisah Andri tadi, kita bisa bayangkan ya bahwa kebiasaan Andri berarti mau membantu orang. Itu sudah jadi kebiasaannya dia. Sudah jadi kebiasaan Andri kalau ada orang yang sedang membutuhkan, dia suka aja menolong. Dan kebetulan ini botol ketemu dengan tutupnya. Budaya di sekolah dia bekerja menilai juga tentang hal itu. Kebayang dong ya kalau ibu kepala sekolah memberikan ukuran kinerja bagi Andri. Pokoknya, kamu kerjakan pekerjaanmu sesuai dengan KPI, job description yang ada. Maka ketika ibu kepala sekolah keluar dan ternyata dia melihat Andri, itu bukan lagi bersih-bersih. Justru lagi lari mencari gurunya Andri. Atau lagi di dalam ruangan mencari celana baru ganti untuk Andri. Lalu dimarahin. Nah, kalau itu terjadi sekali aja di sekolah itu, maka tidak mungkin pernah ada orang seperti Andri. Kenapa? Karena mereka takut. Kalau aku mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawabku, kita bukan diapresiasi, yang ada dicuci. Iya. You see, jadi itulah budaya kan. Lalu siapa yang membangun budaya ini? Makanya judul bukunya Leadership and Culture Transformation. Tidak mungkin ada budaya seperti itu, di mana Andri berani untuk meninggalkan pekerjaan bersih-bersihnya, lalu berinisiatif mencari guru dan menolong sampai anak itu masuk ke dalam kelasnya. Nggak akan mungkin ada orang seperti Andri yang mau dan berani untuk melakukan itu, kecuali apa? Ada pemimpin yang sudah berhasil membangun budaya. Loh, gimana caranya? Saya selalu katakan ada 3 tahapan membangun budaya, Mas Daril. Yang pertama, know. Duanya, do. Yang ketiganya, be. Berarti core values yang minggu lalu kita bahas, kemungkinan besar di sekolah itu salah satunya adalah service excellence. Jadi melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, siapa yang dilayani? Berarti adalah konsumen. Siapa konsumennya? Andri pasti sudah diajarkan di sekolah itu oleh ibu kepala sekolah dan para staf yang ada di sekolah itu bahwa, Mas Andri, dirimu adalah seorang office boy. Tetapi ingat ya, di mana ada kesempatan melayani, berikan pelayanan terbaikmu. Mereka pasti sudah mengajarkan mulai dari to know. Dia tahu berarti
Mhm. Mereka pasti sudah role play kan itu berulang kali. Sehingga ketika beneran ada kasus di mana knowledge, pemahaman Mas Andri tentang core values mereka, Mhm. yaitu service excellence, di Mhm. saat itu dia tidak berpikir dua kali, Mas Dario. Yes, betul. Dia ambil inisiatif itu Mhm. dan dia lakukan, dan akhirnya kita mendengar kisah inspirasi tadi. Demikian, Mas Dario. Oke. Izin Pak Eloy, saya sedikit nyela interupsi ya. Apakah ini bukan berarti memang dari sisi parenting, sisi pembelajaran orang tuanya Andri juga sudah mengajarkan hal itu gitu ya, untuk bisa berempati dengan orang lain jikalau dia sedang melakukan sesuatu. I mean gini loh Pak Eloy, akan banyak ada Andri-Andri yang lain kalau memang kita punya satu bentuk kesadaran empati terhadap orang lain, sehingga itu akan match dengan budaya tempat kita bekerja ya Pak Eloy ya. Karena saya yakin bahwa perusahaan hebat itu dibangun di sekitar orang-orang hebat dalam berpikir dan juga bertindak serta bertingkah laku. Setuju nggak, Pele? Banget, banget. Jadi ini sih bagus sekali ya. Ya. Smart listeners dan sahabat TML, perilaku seseorang itu, atau kita menggunakan istilah habits, Ya. kebiasaan, itu kan dibangun dari informasi dan referensi sejak dia masih di dalam kandungan. Ya. Ya. Jadi setuju. Kemungkinan besar, walaupun tidak jaminan, tapi kemungkinan besar Andri sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil, atau diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah, Ya. sehingga sudah terbangun kebiasaan berempati tadi. Tetapi kalaupun ternyata Mas Andri tidak belajar itu dari rumah atau dari sekolah, ternyata dia diajarkan di tempat dia bekerja. Diajarkan oleh siapa? Sekali lagi, oleh pimpinannya, oleh rekan-rekan kerjanya. That's culture. Kembali kepada definisi culture. Culture itu apa sih? Culture itu kan bicara mengenai how we do things around here. Cara kerja kami, cara berpikir kami, yang kemudian muncul dari perilaku kami di tempat kerja ini. Nah, Andri baru saja menunjukkan perilakunya, yaitu menolong, memberikan service terbaiknya. So, betul Mas Daril, bisa besar kemungkinan Andri belajar dari rumah, tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan pelajaran sebaik itu di rumah kan. Tapi di tempat kerja ternyata bagus banget. Kenapa? Karena diajarin di rumah. Apalagi kalau dua-duanya menjalankan perannya. Ayah ibu mengajarkan tentang, let's say, berani gagal. Ya kan? Kan itu yang kita butuhkan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang menantang ini, Mas Daril. Betul. Apalagi tahun depan semakin banyak tantangannya. Sehingga pegawai tim kerja yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tidak lagi menunggu terus. Manajerku, direkturku akan ngomong apa, ya itulah yang kulakukan. Wah, habis kita. Tetapi bayangkan kalau ternyata dia dari rumah, papa mamanya sudah mengajarkan mengenai satu hal. Apa itu? Setiap malam sebelum tidur ditanya oleh ayah dan ibu, hari ini kamu melakukan kesalahan apa? Hari ini kamu melakukan kesalahan apa? Itu anak itu kan sedang diajar bahwa kesalahan itu oke, enggak apa-apa. Karena justru sejak dari kecil sudah diprogram oleh ayah dan ibu. Salah itu enggak apa-apa. Yang penting jangan kesalahan yang konyol, gitu loh. Ya. Tetapi kesalahan yang memang memicu kreativitasmu. Nah, itu berarti sudah diberikan dasar oleh orang tua tuh. Ya. Sehingga nanti ketika dia bekerja di perusahaan yang core values-nya adalah creativity. Wah, jadi barang ini. All out langsung semua. Pasti. Kenapa? Dari rumah sudah diajarkan sejak kecil tentang kreativitas. Atau kalau tidak berani bertanya tentang kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini. Oke, kita bikin lebih sederhana. Pertanyaan kepada anak kita adalah, hari ini kamu ada bertanya apa kepada gurumu?
Satu pertanyaan setiap hari. Lu kenapa? Karena orang tuanya mengatakan kepada anak-anak, orang yang bertanya itu pasti berpikir. Nggak ada anak bertanya tanpa berpikir, toh. Itu berarti iseng. Ya. Jadi di dalam kelas, dia itu selalu mencari, selama dia belajar dari gurunya, dia lagi mempersiapkan pertanyaanku apa? Pertanyaanku apa? Nah, bayangkan kalau sejak masih SD, SMP, SMA, kuliah, itu anak-anak sudah terbiasa memunculkan, memformulasikan pertanyaan yang bagus. Semua pertanyaan yang bagus dimulai dari pemikiran yang bagus, Mas Taril. Betul. Nyatanya banyak loh anak-anak yang tidak demen bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu butuh mikir. Betul. Sama, setiap saya ketemu Pak Eloi di program ini, saya berpikir keras untuk pertanyaan. Iya. Oke, baik. Pak Eloi, kita break dulu ya. Cepat banget nih. Yes. Cukup waktu jadi, tapi benar-benar kita bisa maksimalkan ya. Langsung ke intinya saja. Bagaimana penilaian kinerja merusak budaya organisasi. Ini mungkin resultnya yang ditunggu oleh Smart Listeners. Kok bisa gitu ya hal itu terjadi? Nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloi Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.